Ini adalah pedang dengan pamor slewah dengan teknik pembuatan yang mungkin saat ini sudah punah ya. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Ketemu lagi dengan saya Teddy Wahyono di channel tempat mengenal keris dan pusaka Nusantara lainnya dengan akal sehat dan hati terbuka. Nah, kali ini saya akan membahas tentang sebuah pamor pada Tosan Aji ya. Jadi ini pamor yang bisa dibilang mungkin sangat unik ya. Dan mungkin ilmu tentang pembuatan pamor ini mungkin sudah tidak ada ya, atau kalaupun ada pasti sangat jarang yang bisa membuatnya ya. Nah, sebelum saya bahas, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu biar tidak ketinggalan informasi dari channel ini. Nah, sekarang kita langsung saja ya. Jadi kalau teman-teman lihat gambar di samping saya ini, itu jadi sejenis pedang suduk ya. Ini ukuran kecil ya ini ya. Nah, itu kalau teman-teman perhatikan pamornya. Nah, yang sisi ini orang nyebutnya belarak sineret ya. Karena arahnya jadi sudutnya kayak V gitu ya, belarak ya. Nah, di baliknya ini adalah pamor yang disebut nogo rangsang. Sebenarnya mirip kayak belarak ya, cuman kebalik aja, kebalikannya kayak gitu ya. Nah, ini disebut pamor slewah. Kalau pamor slewah sendiri biasanya memang tujuannya dibuat untuk penangkal atau penolak energi negatif ya, atau untuk tolak balak ya. Nah, sebenarnya apa sih yang aneh dari pamor slewah ini, nogo rangsang sama belarak sineret ini gitu loh. Dari pembuatannya mungkin teman-teman bisa membayangkan ya. Apalagi kalau kayak pembuatan keris, pedang gitu yang biasanya pakai selorok ya. Jadi misalnya ini saton ya, saton. Jadi anggap ini sama ya. Jadi biasa dibagi dua gitu ya, saton itu ya. Nah, kalau ini kan nogo rangsang, kalau ini kan belarak gitu ya. Kalau buat keris, pedang itu biasanya di tengahnya kan ada baja, selorok baja. Nah, kalau ini ditaruh gini ya, ini nanti akan jadi belarak ya. Tapi kalau yang sisi ini misalnya dibalik gini, ini akan jadi nogo rangsang, yang ini belarak. Nah, ini sudah pamor slewah ya. Jadi biasa dua saton digabung jadi satu seperti ini ya. Nah, sebenarnya yang unik dari pamor di pedang di samping ini apa sih? Kan ini memang buatnya kan seperti ini. Nah, mudah kan gitu loh. Nah, ini menjadi menariknya karena ini tidak memakai selorok baja dan itu bukan dua saton yang digabungkan gini. Ini bukan, nanti kita lihat. Karena kalau digabungkan gini, nanti tengahnya ini ada batasnya ya. Walaupun dia tidak pakai selorok, ini pasti kelihatan garisnya. Kelihatan garisnya di punggung pedang itu yang tebel itu. Kalau misalnya digabung seperti ini. Nah, ini uniknya seperti apa? Nah, ini mari kita perhatikan baik-baik ya. Nah, ini adalah detail bilah pedangnya ya. Nah, yang bagian ini yang disebut pamor nogo rangsang ya. Jadi ini kebalikannya kayak yang pamor belarak ya. Nah, ini pamornya cukup bagus juga ya. Nah, kalau yang ini yang disebut pamor belarak ya, yang bagian sisi sini ya. Jadi pedang ini memiliki pamor slewah ya, atau yang di kedua sisinya itu berbeda pamornya ya. Nah, sebenarnya yang menarik itu apa sih? Nah, kalau memang kita perhatikan, jadi mungkin pamor slewah itu biasanya dua saton digabung jadi satu. Nah, kalau ini kita perhatikan punggung pedangnya, kita tidak akan menemukan garis batas ya. Seperti misalnya selorok baja, ataupun kalau tidak pakai selorok baja, harusnya itu ada satu garis di tengah ya. Jadi yang motong atau putus ya. Tapi ini nyambung semua ya. Nah, dengan penataan seperti ini yang membuat saya bingung ya, termasuk pemilik pedang ini ya. Jadi beliau juga sangat kebingungan. Sampai sekarang pun saya juga coba otak-atik juga masih belum menemukan. Dan saat ini mungkin sangat sedikit ya yang tahu teknik pembuatannya. Nah, jadi seperti itu tadi ya. Jadi kalau teman-teman perhatikan, jadi di bagian punggungnya ini, jadi ini bisa dibilang tidak ada garis batasnya ya. Tidak ada garis batas seperti ini ya. Jadi garis batasnya ini tidak ada, tidak kelihatan. Nah, ini yang juga membuat saya bingung. Bahkan si pemilik pedang ini juga bingung. Kebetulan beliau salah seorang kolektor Surabaya ya, kolektor keris juga ya.
dan ini memang kayak semalaman itu tak pikir memang caranya gimana ya, dan ini memang cukup rumit ya. Jadi tidak sederhana yang dua pamor belarak dibalik terus digabungkan, karena kalau sekali lagi kalau teman-teman perhatikan di situ tidak ada garis batasnya ya di punggung pedang itu ya. Nah jadi maksud saya itu, jadi keunikannya itu. Jadi memang kadang-kadang dalam dunia perkerisan itu ada jenis-jenis pamor yang memang sangat langka ya, karena mungkin pembuatannya sulit dan jarang dibuat lagi, bahkan untuk yang baru. Salah satu contoh pamor yang langka yang bisa dibilang sampai saat ini saya belum pernah melihat langsung dibilah, entah itu bilah keris, tombak atau pedang, itu adalah pamor yang disebut Jarot Asem ya. Jadi itu memang belum pernah lihat sampai sekarang ya. Nah mungkin kalau ada temen yang punya mungkin bisa komen-komen kayak gitu ya. Nah jadi mungkin itu saja ya sekilas tentang pamor yang sangat unik ini ya, yang awalnya mungkin biasa ya, justru uniknya karena ini tidak pakai selorok, sehingga menjadi kayak membingungkan. Jadi pasti ada suatu cara membuat pamor seperti pedang ini ya. Jadi memang selewa bolak-balik, tapi itu tidak ada garis batasnya, jadi bukan dua saton yang digabung jadi satu, jadi bukan seperti itu. Nah mungkin itu saja dari saya, jadi semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like dan subscribe-nya.